Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu hal yang sangat menggembirakan Bapak Ibu, di mana informasinya itu pada seleksi CPNS 2023 diumumkan bulan ini. Lalu, apa dampaknya dengan honorer? Yaitu nasib tenaga honorer juga, terutama tenaga honorer kategori 2, akan ditentukan melalui seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana mekanismenya bisa ditentukan nasib honorer kategori 2 pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau pada formasi CPNS 2023 ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan Bapak Ibu, dan bagi yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Abdullah Azhar Anas, memastikan bahwa formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 diumumkan April mendatang. Kepastian ini disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Kemenpan RB, Alex Denny, seperti dirilis radarkaur.co.id dari website resmi Menpan RB. Alex juga memastikan bahwa jumlah formasi calon pegawai negeri sipil 2023 umum yang dibuka akan lebih banyak. Mengingat formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 umum juga akan dipadukan dengan penempatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023 atau penempatan P3K 2023. Jadi ingat Bapak Ibu ya, formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 juga akan dipadukan dengan penempatan P3K 2023. Jadi dua hal nanti yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pada seleksi ASN 2023 tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Abdullah Azhar Anas, juga menargetkan bahwa tenaga honorer kategori 2 akan tuntas tahun ini. Hal sama juga bagi tenaga non-aparatur sipil negara lainnya. Penyelesaian bisa lewat penempatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau penempatan P3K maupun pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, jelas Alex. Disebutkan juga bahwa pengumuman formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 umum dilaksanakan pada bulan April 2023. Sehingga pada kuartal 3 2023, proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS sudah bisa dilaksanakan. Setelah formasi diumumkan pada April 2023, Alex juga mengatakan bahwa pada kuartal 3 2023, proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau proses seleksi CPNS sudah bisa mulai dilaksanakan. Pengumuman pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dilakukan bulan Juni 2023, katanya. Lebih lanjut bahwa tim paralel yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian BPKA, kemudian BRIN, kemudian BSSN, selaku Panselnas, dan BKN sudah menyiapkan soal. Jadi target soal sudah selesai bulan April mendatang, bulan depan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sebelumnya juga menegaskan bahwa ada 4 arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara pada tahun 2023. Jadi 4 kebijakan seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi calon PNS 2023 itu umum itu terkait dengan prioritas tenaga honorer. Jadi ada beberapa hal
yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Pertama, rekrutmen CPNS 2023 berfokus pada pelayanan dasar. Kedua, dalam membijaki pasar digital dan penyetaraan program Kemenpan RB, era ini membutuhkan talenta digital dan data scientist. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan SDM memerlukan seleksi yang rinci, selektif, dan berlangsung sehat tanpa kecurangan apapun. Keempat, untuk memfinalkan goals rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2023, perlu dilakukan pengurangan rekrutmen jabatan di sejumlah instansi yang terdampak dengan teknologi digital. Hingga saat ini bisa dipastikan minat masyarakat untuk melamar CPNS atau melamar calon pegawai negeri sipil tetap tinggi, mengingat pemerintah sudah absen lama dalam hal pengadaan CPNS. Sebagai catatan, gaji pokok pegawai negeri sipil juga atau gaji pokok PNS memang tidak besar. Namun yang membuat penghasilan bisa mencapai puluhan juta adalah tunjangan yang diberikan. Mulai dari tunjangan istri, anak, hingga kinerja. Tunjangan kinerja pegawai negeri sipil lah yang menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulannya. Tunjangan kinerja ditentukan oleh peraturan pemerintah di masing-masing kementerian lembaga. Kemudian di sini ada rincian gaji pokok PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Mulai dari golongan 1, 1A, 1B, 1C, dan 1D, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Di mana golongan 1A itu dimulai dari 1.560.800 hingga 2.335.800. 1B 1.704.500 hingga 2.472.900. 1C 1.776.600 hingga 2.577.500. Kemudian 1D 1.851.800 hingga 2.686.500. Golongan 2 mulai dari golongan 2A sampai dengan 2D. 2A mulai dari 2.022.200 sampai dengan 3.373.600. 2B mulai dari 2.208.400 hingga 3.516.300. 2C mulai dari 2.301.800 hingga 3.665.000. 2D mulai dari 2.399.200 hingga 3.820.000. Golongan 3 mulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 3D. Golongan 3A mulai dari 2.579.400 sampai 4.236.400. Golongan 3B mulai dari 2.688.500 hingga 4.415.600. Golongan 3C mulai dari 2.802.300 hingga 4.602.400. Golongan 3D mulai dari 2.920.800 hingga 4.797.000. Golongan 4 juga dimulai dari golongan 4A sampai dengan 4E, yang mana golongan 4A-nya pokok gajinya mulai dari 3.044.300 hingga 5 juta, kemudian 4B 3.173.100 sampai dengan 5.211.500, golongan 4C 3.307.300 hingga 5.431.900, dan golongan 4D 3.447.200 hingga 5.661.700. Jadi itulah uraian pokok gajinya Bapak Ibu. Namun dari semua informasi yang telah disampaikan pada kali ini, ada satu hal yang sangat menggembirakan bahwa pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2023 ini ikut ditentukan penempatan juga untuk ya pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau penempatan P3K. Jadi hal ini seleksi CPNS 2023 itu berbarengan dengan penempatan P3K. Kemudian juga ikut dituntaskan atau ditentukan bagaimana nasib honorer, terutama honorer kategori 2. Jadi jelas di sini bahwa memang seleksi CPNS 2023 ini ya sebentar lagi akan dimulai, dan hal menariknya karena memang nasib honorer kategori 2 ikut ditentukan pada seleksi CPNS 2023, demikian dengan penempatan P3K.
Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa sukses untuk mengikuti seleksi CPNS 2023. Namun sebelumnya ingat bahwa ada syaratnya. Kumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Demikian juga dengan syarat lain silakan persiapkan. Siapkan kesehatan, siapkan mental, siapkan akademik, dan hal-hal lain yang akan dipersyaratkan untuk bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.